Oke, di BRIN saya sebagai di Pusat Riset Teknologi Polimer, ya. Di sini saya sedang ada proyek atau rencana proyek untuk tadi katalis ya untuk menangani masalah emisi gas CO2, untuk mengatasi masalah limbah cair, kemudian untuk menyimpan atau storage gas metannya, gas metan sebagai sumber energi baru dari limbah kelapa sawit yang belum diolah secara optimal. Jadi seperti itu. Ya, ada juga nanti untuk pemanfaatan polimer atau biopolimer alam ya untuk di baterai, untuk di fuel cell atau sumber energi terbarukan lainnya. Ya, banyak yang dikerjakan di sini. Iya benar. Iya, 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 iya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang JR Sadono di program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM di channel Inspirasi untuk Bangsa. Pada hari ini kita kedatangan Mas Canggih Setiabudi, SSI MS PhD. Beliau merupakan seorang peneliti di BRIN. Beliau menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM, S2 dan S3 di National Central University di Taiwan. Kemudian mengawali karir sebagai staf Research and Development Divisi Mikrokapsul PT Pura Barutama Indonesia. Beliau juga pernah menjadi tim R&D dan perwakilan regional di Paneltech.us dan saat ini menjadi peneliti ahli muda di Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN. Sebelum kita mungkin sharing-sharing lagi dan bertanya bagaimana pengalamannya di FMIPA UGM, mungkin untuk Mas Canggih sendiri, saya bertanya kabar terlebih dahulu nih Mas. Bagaimana kabarnya Mas Canggih? Kabarnya baik sekali Mas. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, lagi disibukkan dengan agenda pelatihan dasar. Iya. Iya benar. Oke. Sekarang lagi di mana Mas? Ini kebetulan lagi di Serpong. Home base saya bekerja sebagai peneliti di Serpong ya, KST Puspitek namanya, di KST BJ Habibie Serpong. Ya. Baik, luar Ya. biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita langsung masuk aja Mas, karena ini programnya bukan alumni kebanggaan FMIPA UGM, jadi mungkin kita bisa kembali sedikit ke masa lalu seperti itu. Oke, ya. Mungkin iya. Mungkin bisa diceritakan nih Mas, bagaimana dulu kok bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM? Ini backstory-nya apa nih Mas? Backstory-nya, oke. Ini mengenang masa lalu ya, berarti. Jadi gini, dulu ini sejarahnya panjang ya. Kenapa? Karena sampai suka kimia, kemudian eh, menjadi mahasiswa jurusan kimia di FMIPA UGM, Mas ya. Karena waktu SMA dulu, kan itu pelajaran kimia itu pelajaran yang pertama kali kita peroleh ya. Di SMP belum pernah. Nah, itu pada saat ulangan pertama itu saya dapat nilainya 4. Nah, itu 4 tuh nilai terburuk sepanjang sejarah selama sekolah lanjut gitu ya. Jadi kemudian saya eh, tertarik atau saya tertantang gitu ya. Kenapa kok mata pelajaran ini susah sekali gitu di awal-awal gitu ya. Terus kemudian sampai sekarang jadi suka gitu. Karena terus terus karena kimia itu nggak cuma teori, nggak cuma ada fundamentalnya, tapi ada hitung-hitungannya juga. eh, ada penalarannya sehingga itu salah satu yang waktu itu mungkin yang belum bisa eh, saya pahami sehingga bisa dapat nilai 4. Nah, setelah itu saya eh, sering ikut olimpiade gitu ya di waktu saat SMA mewakili sekolah untuk olimpiade kimia dan setelah lulus kan
kan mencari apa namanya kampus ya untuk lanjut studi ya, salah satunya FMIPA UGM. Ya siapa tahu, dulu siapa nggak mau ya, masih apa, lulusan-lulusan SMA kan pengen sekali em, masuk ke UGM gitu ya, sebagai salah satu eh, PTN, perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Dan alhamdulillah waktu itu saya masuk dan diterima di jurusan kimia FMIPA UGM. Yaitu sejarahnya, Mas, sejarahnya kenapa saya bisa eh, bergabung atau bisa menjadi mahasiswa di FMIPA UGM, dan alhamdulillah itu menjadi sebuah jalan, sebuah apa, proses atau tahapan yang sangat berarti untuk saya sampai saat ini. Seperti itu. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Iya, alhamdulillah memang. Berarti Ya, memang pada saat awal itu merasa ter-challenge seperti itu iya ya. Ini benar, benar. susah, ini kayaknya bisa Iya, jadi dari eh, tertantang terus iya. jadi suka gitu. Terus, Iya. ya, Kemudian tadi pada saat pertama kali masuk FMIPA UGM itu hmm, tahun berapa ya Mas? itu tahun 2005 ya, kalau nggak salah 2005 ya, 2005. Ya, sudah angkatan tua. Dulu Ya, FMIPA UGM awal tahun 2000-an itu situasinya bagaimana Mas? situasinya dibanding sekarang ya, karena saya terakhir ke kampus itu tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, itu sudah berbeda sekali ya. Sekarang fasilitasnya lengkap, gedung-gedungnya itu udah modern. Terus kemudian mungkin metode pembelajarannya atau infrastruktur pendidikannya udah advance atau jauh lebih bagus dibanding saat saya kuliah zaman dulu. Tetapi secara substansi saya yakin apa yang diajarkan itu masih dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih bagus sekarang. Ya. Tapi Jadi, pada saat mm, tahun 2005 itu mm, first impression-nya gimana tuh Mas pada saat masuk pertama kali itu? Mas? Apakah pada awal-awal itu merasa kesulitan atau justru wah oh, ini cocok ternyata? iya ya. Kayaknya nggak, karena lebih, karena itu udah passion ya, jadi kimia sudah sesuai dengan jurusan, dan justru eh, em, apa namanya, tertantangnya itu karena banyak yang pinter gitu dari berbagai apa siswa dari seluruh Indonesia kan masuk ke situ. Jadi lebih ke situnya, tetapi untuk apa, bakat atau minatnya itu sudah sesuai. Berarti masa-masa penyesuaian Hmm. seperti Hmm. itu lancar-lancar aja Mas? Lancar-lancar aja, alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya, lancar-lancar aja. Mungkin kaget sama ospek ya, waktu itu gak ada ospek ya, dari kakak angkatan tuh kayak semacam semi militer, kita diperkenalkan eh, adaptasi kampus seperti itu, sampai rambutnya tuh dipotong. Mungkin sekarang udah nggak ada ya, atau sekarang udah nggak ada ya. Nah, zaman saya dulu tuh masih rambutnya harus dipotong botak, kemudian harus pakai baju putih hitam gitu, Mas. Harus apa, harus disiplin dan sebagainya. Jadi itu yang lebih lebih menjadi apa ya, pada saat masuk awal-awal itu yang menjadi tantangan sih. Ya, ya. Kemudian kalau untuk substansi belajarnya kan berproses ya. Jadi saya rasa saya nggak ada kesulitan di situ. Ya, 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 Mas. Tapi dalam proses perkuliahan itu Mas, itu berapa tahun Mas di FMIPA UGM? Saya kuliahnya 3,5 tahun, cuma kemudian saya jadi asisten dosen sama asisten penelitian di situ. Jadi kira-kira 4 tahun atau 4,5 tahun ada di FMIPA UGM. Ya, jadi setelah lulus saya masih diperbantukan sama dosen saya untuk eh, menjadi asisten di riset dan riset dan akademik, ya, riset dan pembelajaran. Baik, baik. Ya, Sebenarnya saya ya. mau tanya soal Hmm. pengalaman pada saat 3,5 tahun itu, Mas, Mm-mm. pada saat perkuliahan. Tapi Mm-mm. sepertinya kok em, dari apa yang saya lihat sekarang, sebenarnya Mas Cagi banyak dapat pengalamannya pada masa risetnya malah ya. Setelah Iya. itu ya malah Pad- justru pengalamannya banyak di situ ya. pada masa kuliahnya juga banyak sekali. Pada masa 3,5 tahun itu saya mendapatkan
seperti yang tadi saya bilang, jadi proses S1 di UGM ini adalah yang sangat menentukan sekali untuk pembentukan karakter saya, pembentukan talent gitu ya, bakat, terutama seperti itu. Karena saat itu saya eh, banyak sekali mendapatkan kesempatan ya Mas untuk ikut lomba-lomba penelitian. Sekarang namanya PKM. Ya dulu PKM, sekarang juga namanya, ngerti ya, tahu ya Mas ya PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi di situ ini program dari Dikti. eh, Setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu membuat proposal penelitian. Kemudian nanti ada proses seleksinya. Setelah seleksi kita melakukan penelitian selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu kita mempresentasikan hasil penelitian, dikumpulkan bersama-sama secara nasional. Namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional. Dan di situ saya eh, mendapatkan medali emas bersama teman-teman. Ya. Untuk satu program itu saya bisa sampai 3 sampai 4 tema penelitian, Mas. Jadi pada saat itu dapat banyak hadiah dan dapat banyak uang pembinaan. Tuh. Ya, selain itu saya juga sebagai di masa studi itu ya, S1 itu saya benar-benar diberikan motivasi, diberikan ruang yang begitu luas oleh dosen saya untuk berkarya, untuk melakukan penelitian, sehingga terpilih sebagai mahasiswa berprestasi pada saat itu. Ya, di bidang akademik, mahasiswa prestasi UGM ya. Ya, gitu Mas. Dan kebetulan mewakili UGM juga untuk conference internasional di Singapura, kemudian menjadi best student dari Sampurna Philip Morris gitu. Jadi pengalamannya itu luar biasa, sangat banyak sekali, termasuk mendapatkan beasiswa dari berbagai institusi ya, seperti Pertamina, Indosat saat itu, termasuk beasiswa dari UGM itu sendiri. Jadi bisa dibilang waktu itu saya nggak bayar kuliah karena dari beasiswa, dari uang pembinaan lomba itu bisa menutup mengcover biaya kuliah saat itu, gitu Mas. Jadi benar-benar itu proses yang paling membentuk sampai saat ini, sampai saat saya bisa berkarir sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, seperti itu Mas. Ya, jadi banyak sekali pengalaman. Kalau diceritain sangat panjang. Iya, benar. Ya, ya, ya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya. Baik. Ya. Kemudian mungkin ini mendekati ke itu ya, lebih mendekati ke jenjang karir seperti itu, Mhm, Mas mhm. Canggih. Nah, itu Ya. untuk angkatannya Mas Canggih sendiri, Mhm. bagaimana Mas Canggih melihatnya, teman-teman Mas Canggih ini biasanya pada saat itu Mhm. karirnya pada kemana nih Mas? Oke, kebanyakan teman-teman lebih ke industri ya saat itu karena kimia itu identik sama industri atau pengolahan sebuah produk gitu ya, pengembangan produk atau quality control, quality assurance. Jadi banyak teman-teman sebagian besar itu lari ke industri. Ya, sebagian besar ke industri seperti minyak, energi, pertambangan, kosmetik, seperti itu, obat dan pupuk, gitu banyak larinya ke sana. Untuk yang sebagai peneliti dan dosen atau pengajar itu relatif sedikit, relatif lebih sedikit dibanding yang industri itu. Dan sepertinya itu masih relevan sampai sekarang juga ya Oh Mas. ya, Di ya, dunia industri. relevan dengan apa yang kami pelajari saat itu. Ya, betul. Ya. Baik, baik. Mm-mm. Kemudian ini kan itu ya, tadi kan Mas Canggih kan mengawali karirnya sebagai staf R&D di Iya, divisi mikrokapsul itu ya, iya, Mas. betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Mas Mm-mm. gitu. Prosesnya bisa di staf R&D itu apakah seperti sudah lulus Mhm. atau sebelum lulus seperti itu, Oke, pikirannya seperti apa, Mas? oke, Bisa lebih oke, siap. cerita. Jadi waktu jadi staff R&D itu saya setelah lulus S2 dari Taiwan. Ya, jadi saya sempat kembali 1 tahun, 2 tahun ya, untuk 1 sampai 2 tahun tuh untuk menjadi staff R&D di PT Pura Barutama. Itu merupakan perusahaan multi produk ya, mulai dari keamanan keuangan, dari hologram, kemudian
cuka ya, yang hologram di STNK, hologram di KTP seperti itu, dan smart card, semacam SIM card gitu ya. Itu saya bergabung di perusahaan itu setelah lulus S2 dari Taiwan. Dan kemudian banyak koneksi di situ karena banyak sekali apa ya, chemical atau bahan kimia yang didatangkan dari Cina, sehingga karena saya lulusan Taiwan, jadi saya bukan hanya sebagai staff R&D saja, tetapi juga kadang sering dilibatkan di kegiatan purchasing seperti itu karena kemampuannya berbahasa Mandarin. Jadi saat itu cukup membantu, jadi dapat double salary selain sebagai staff R&D juga sebagai apa, asisten di purchasing. Ketika ada apa, supplier dari Cina datang ke Indonesia, saya sering dilibatkan untuk proses-proses negosiasi semacam itu, Mas. Ya, Ya, baik-baik. Ya, luar biasa. ya. Berarti memang pada saat lulus S1 itu lanjut. Hmm. Setelah lulus S1, saya jadi asisten dosen dulu dan asisten peneliti. Setelah itu saya lanjut S2 di Taiwan di bidang material ya, ilmu Material Science and Engineering. Setelah S2 selama 2 tahun kurang lebih saya kembali ke tanah air untuk mengabdi di Indonesia ya sebagai staff R&D tadi gitu, Mas. Setelah S2 ya. Mm-mm. Dan itu Nah, kesadaran untuk belajar Mandarinnya itu dari kapan, Mas? karena tuntutan waktu studi di Taiwan gitu. Jadi di sana diharuskan bisa bahasa Mandarin ya. Uh, untuk mendapatkan beasiswa di sana, misalkan untuk lanjut beasiswa itu ada syarat bahwa kelas Mandarinnya, baik speaking, listening itu minimal harus A, minimal harus A. Jadi harus uh, rajin atau harus sering belajar bahasa Mandarin selain belajar apa substansi uh, bidang studi kita gitu, Mas. Iya, ya. Jadi sampai sekarang pun bermanfaat seperti itu. Terasa. Jadi ya benar-benar. Ya. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada. Berarti memang Mas Canggih ini Hmm. tantangan apapun dilahap aja ya, Mas. Iya, Oke, oke. sambil Boleh, belajar, Mas. Iya benar, boleh, sambil boleh. benar-benar sambil belajar ini apa? Semua peluang yang ada kita terima karena itu menjadi salah satu apa ya platform untuk belajar secara otodidak atau secara tidak langsung ya. Dan itu sangat berharga sekali sampai sekarang. Iya. Mm-mm. Ya. Oke, kemudian setelah di divisi mikrokapsul ini, itu Mm-mm. berapa tahun, Mas? Di situ kurang lebih 1,5 tahun, Mas. 1 tahun, kemudian saya lanjut S3 ke Taiwan untuk melanjutkan studi karena saya pikir eh, saya perlu untuk melakukan studi lanjut ya untuk S3 untuk jenjang karir berikutnya. Ya, saya tipe orang yang suka loncat-loncat untuk ini sebelum sebelum tercapai apa yang diinginkan tuh saya suka suka loncat-loncat mencari pengalaman baru gitu ya, termasuk di industri tadi. Kemudian S3 di Taiwan selama kurang lebih 3,5 tahun ya, Mas. Di situ di departemen yang berbeda dengan universitasnya sama, cuma departemennya di departemen chemistry ya, departemen kimia kembali lagi seperti S1 seperti itu. Ya, nah di situ pengalaman juga terbuka lebar. Saya eh, selain mendapatkan gemblengan dari profesor di sana, kan terkenal strict gitu ya, sangat ketat dan kita harus disiplin dan sebagainya. Saya juga mendapatkan apa eh, proses pembelajaran sehingga terus mendapatkan tantangan-tantangan, kemudian dapat menciptakan penelitian yang bagus, kemudian mempublikasikan di jurnal yang bagus juga, sehingga mendapatkan kesempatan sebagai dokter terbaik, best doctor student ya di kampus saya, sehingga dapat beasiswa prestisius saat itu, yaitu presidential scholarship namanya dari kampus kami. Dan itu saya satu-satunya mahasiswa asing, satu-satunya mahasiswa asing yang pertama dapat beasiswa itu atau penghargaan itu. Dan saya rasa mereka itu melihat dari prestasi ya, bukan dari kewarganegaraan, bukan dari orang-orang lokal atau apa, tetapi sangat fair untuk bagi orang Indonesia seperti saya sebagai seorang apa pendatang di sana untuk mendapatkan kesempatan yang sama.
Dan di proses itu saya juga terpilih sebagai peneliti terbaik di Taiwan, karena penelitiannya ya yang yang saat itu juga diseleksi oleh oleh komite melalui proses yang panjang sehingga menjadi salah satu riset terbaik di Taiwan tahun 2018 itu Mas. Baik, baik. Dan itu Panjang sekali nggak penjelasan. apa-apa, Mas. Memang ini Benar. para penonton ini mungkin perlu tahu ya. Ini Ya, kita ya, ya. Ya. membedah Terutama buat salah hmm, buat seperti itu, adik-adik mahasiswa Mas. baru ya Iya, untuk seperti itu. memotivasi, benar, Motivasi. benar Nah, sekali. Ya. ngomong-ngomong soal motivasi nih, Mas Hmm. Sandi, itu kan tadi kan Ya. banyak sekali ya, mungkin doktorat terbaik, kemudian riset terbaik. Ya, Nah, mungkin ini pertanyaannya agak agak deep sedikit ya. ya, oke. Sebenarnya yang ingin dicapai itu apa sih untuk Mas Sanggi sendiri itu sampai kok apa ini dikejar, Oh, itu dikejar. oke. Apa yang ingin dicapai itu? Sebenarnya yang dicapai itu end goal-nya ya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya itu aja Mas. Ya, tentang karir dan sebagainya nanti akan mengikuti gitu. Iya. Mhm. Tapi nggak ada itu Mas, seperti gambaran besar atau bagaimana hingga em, Mas Canggih mengejar hal-hal Oke. tersebut atau bagaimana Hmm, Mas? ya sebenarnya kalau ambisinya ya tentu saya eh, pengen jadi profesor di usia muda seperti itu. Jadinya tentu juga dibekali dengan pengalaman yang ada. Misalkan saya ke industri, ke mana tadi, ke bahasa itu salah satunya untuk menjalin kolaborasi di kedepannya. Seperti itu. Jadi selain punya background akademik yang bagus atau mumpuni, kita juga memiliki jejaring baik dengan industri, baik dengan masyarakat, baik dengan internasional, supaya kedepannya jadi bisa bermanfaat apa yang ilmu yang kami kembangkan. Seperti itu, Mas. Ya, 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 ya mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Ya, Ya. ya mungkin ya itulah ya Mas Sanggi. Iya, Maksudnya benar. tidak pernah puas seperti itu. Yang jadi selalu Iya, lebih baik, lebih baik. iya, benar. Seperti itu baik. Kemudian Hmm, untuk Mas Canggih sekarang ini kan peneliti ahli muda di BRIN ya. iya, betul. Nah itu Baru, iya ya ya, baru banget. Iya. itu perjalanannya untuk bisa ke situ bagaimana Mas? Perjalanannya Memang sedang mencari atau ada yang cocok kebetulan, apa nih Mas ceritanya? kebetulan ada yang Oh cocok. kebetulan. Iya, kan pada sebelum sebelum saya bergabung di BRIN ini kan saya sudah ada sebagai riset and development juga ya Mas ya di sebuah perusahaan dan kebetulan eh, di BRIN ini tahun 2023 kemarin ada bukaan untuk formasi ASN PNS sebagai peneliti muda di mana diaspora kemudian dokter-dokter di Indonesia itu memiliki kesempatan dari formasi itu untuk bergabung dengan BRIN sebagai peneliti dan di situ pesertanya adalah harus S3 Mas gitu. Iya, dari seleksi kemarin itu harus S3 dan tahapannya cukup lumayan sulit karena apa standar yang diberikan atau standar yang disyaratkan kemarin cukup cukup tinggi ya, termasuk publikasi internasional, termasuk karya ilmiah, paten dan sebagainya seperti itu. Ya, dan itu melalui proses eh, seperti tes CPNS pada umumnya, melalui tes kompetensi dasar, kemudian kompetensi bidang atau bakat, sampai tes wawancara, kemudian tes kesehatan dan sebagainya, sampai sekarang ini masih berproses untuk proses CPNS tersebut, seperti itu. Ya, ya prosesnya sangat panjang memang. Ya, ya jadi ya. Mm. Jadi semoga nanti ada banyak apa mahasiswa-mahasiswa dari UGM juga yang doktor terutama bisa bergabung dengan BRIN ke depannya seperti itu.
ya sebagai peneliti termasuk masnya juga. Amin, Iya. amin mungkin Mas. Baik, Ya. kemudian jika berbicara mengenai itu ya specialty sedikit ya Mas mungkin. Mm-mm. Jadi saya dapat info ini kan Mas Canggih ini kan ahli di bidang nanomaterial Iya, seperti itu. betul. Ya, Betul. sebenarnya perkembangannya bagaimana itu Mas nanomaterial itu? Dan Oke. di Indonesia paling Hmm. banyaknya dimanfaatkan untuk apa nih? Oke, siap. Jadi saya cerita kepakaran saya dulu ya. Saya eh, memang studinya tuh untuk nanomaterial, termasuk mesoporous material, metal organic frameworks, metal nanoparticle atau nanostructure untuk berbagai aplikasi ya seperti CO2, konversi CO2 yang saat ini lagi hangat ya karena emisinya yang terus meningkat, kemudian tidak ada upaya yang yang tidak ada upaya yang strategis untuk segera mengurangi jejak karbon seperti itu untuk mencegah. Jadi seperti itu ya. Tadi CO2 konversi untuk penanganan limbah lingkungan, remediasi lingkungan, untuk energi juga, untuk energy storage dan energy conversion seperti itu. Nah, kemudian tantangannya atau kondisi terkini di Indonesia memang teknologi nano itu belum berkembang pesat, masih banyak keterbatasan alat ya kalau di Indonesia. Tidak seperti di Jepang, di Taiwan, di Korea. Itu eh, nanoteknologi sudah sudah menjadi bagian dari produk development mereka, seperti laptop, chip dari iPhone, gitu, chip dari HP, kemudian LCD, komputer, electronic products itu sudah berkembang pesat di sana. Nah, kalau di Indonesia sendiri pabriknya juga belum ada seperti itu ya untuk membuat semacam semiconductor uh, industri itu belum ada juga yang untuk jadi semacam itu. Tetapi yang berkembang pemanfaatan nanoteknologi di Indonesia itu paling besar ya di kosmetik gitu ya, di farmasi seperti untuk sunscreen, untuk kosmetik seperti itu kan, dan juga untuk pengantaran obat ya, pengantaran obat atau drug delivery di dunia farmasi itu hmm, sudah menerapkan nanoteknologi secara masif kalau di Indonesia. Tetapi untuk yang elektronik atau untuk mobil hybrid atau mobil rechargeable atau electric car itu belum ada kalau di Indonesia. Nah, sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan atau membuat pabrik ya, pabrik baterai itu salah satunya. Pabrik baterai itu salah satunya juga penerapan dari nanoteknologi itu sendiri. Ya, kemudian mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, Indonesia bisa beradaptasi dan bisa memahami akan besarnya potensi pengembangan nanoteknologi di Indonesia. Ya, untuk kemajuan bangsa, mendukung kemajuan bangsa. Seperti itu, Mas. Dosaku, ku junjung kemuliaan-Mu, kejayaan Indonesia. Iya, Baik, ya. ya, 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 Berarti ya. memang ya moga-moga Mas Canggih ini juga Mm-mm. bisa jadi pionir mungkin ya. Amin, Bisa amin. jadi yang Harus, memperkenalkan iya, seperti itu. harus kolaborasi, Mas. Memang Iya. harus kolaborasi untuk saat ini. Iya, iya. Baik, Mm-mm. kemudian jika untuk di BRIN sendiri sekarang Mm-mm. Mas Canggih sedang mengerjakan apa nih? Oke, di BRIN saya sebagai di Pusat Riset Teknologi Polimer, ya, di sini saya sedang ada proyek atau rencana proyek untuk tadi katalis ya untuk menangani masalah emisi gas CO2, untuk mengatasi masalah limbah cair, kemudian untuk menyimpan atau storage gas metannya, gas metan sebagai sumber energi baru dari limbah kelapa sawit yang belum diolah secara optimal. Jadi seperti itu. Ya. Ada juga nanti untuk pemanfaatan polimer atau biopolimer alam ya untuk di baterai, untuk di fuel cell atau sumber energi terbarukan lainnya. Ya, banyak yang dikerjakan di sini. Iya, benar. Iya, 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 iya.
Oke, baik itu ya untuk para Ya. penonton Bangsa TV mungkin sedang ada yang itu tertarik dengan topik-topik yang dibawakan oleh Mas Sanggi tadi ya, Ya. nanomaterial, pengolahan limbah juga Hmm. dan bahan polimer seperti itu mungkin bisa menghubungi apabila ada perlu atau ada yang bisa didiskusikan seperti itu Ya. Mas Sanggi. Ya. Baik, kemudian kita kembali lagi nih Mas Sanggi tadi Hmm. kita sudah cukup asik ya berbicara Iya. mengenai karir dan juga Ya. bidangnya Mas Betul. Sanggi sendiri. Hmm. Kita kembali ke UGM. Hmm. Apakah ada pembekalan ini Mas atau seperti ucapan-ucapan yang diingat yang masih dipegang oleh Mas Canggi hingga sekarang yang ada dari UGM seperti apa? Seperti jangan menyerah atau apa? Ada Oh nggak sih iya, Mas momen-momen seperti ada, itu? saya ada waktu itu di UGM tuh, alhamdulillah selain kegiatan akademik yang banyak ya, seperti seminar, pelatihan, kemudian apa, discussion group gitu ya, ada juga soft skill atau pengembangan diri gitu loh. Waktu itu pada zaman saya banyak sekali materi-materi soft skill, pengembangan diri semacam itu ya. Selain itu juga saya dapat pesan dari dosen, dari namanya ini dulu namanya Pak Yateman ya. Kalau kalau di kimia itu sangat terkenal ya Bapak Yateman, Dokter Yateman tuh, beliau memberikan petua untuk just do it gitu ya. Kalau ada kesempatan just do it, kayak apa, tagline brand sepatu ya. Just do it gitu Mas ya. Jadi setiap ada kesempatan ya, tanpa berpikir panjang, lakukan saja gitu. Nah, itu yang sampai saat ini mungkin menjadi pesan yang mendalam ya. Dan selain itu, pesan secara moral ya harus tetap apa, berakar kepada sikap pribadi sebagai seorang warga negara Indonesia dimanapun berada gitu Mas. Ya, ya itu apa, mengenang berapa berapa belasan tahun yang lalu ya. Ya gitu. Dan itu juga buktinya juga dilakukan oleh Mas Canggih ya, Iya, maksudnya iya, apapun diambil benar, seperti benar, tantangan-tantangan. benar. Kemudian ini merupakan pertanyaan saran seperti itu ya Mas Canggih ya. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apakah ada yang ingin disarankan untuk FIPA UGM sebagai sebuah institusi dalam memperbaiki proses belajar mengajar? Maksudnya Oke. dengan pengalaman Mas Canggih sendiri sudah lama di industri atau sudah lama di Iya. pemerintah, ada nggak saran yang ingin disampaikan ke FIPA UGM? Iya, ada. Secara garis besar pembelajaran di FMIPA UGM sudah advance ya, sudah bagus. Pada saat saya kuliah dulu sudah dosen-dosen saya sudah doktor, sudah profesor. Saya mendapatkan insight atau mendapatkan transfer knowledge yang sangat luar biasa. Jadi bisa, dan mereka memotivasi saya sampai saat ini, dan sampai saat ini pun masih masih kontak ya, untuk kolaborasi atau untuk sekedar eh, cerita dan sebagainya gitu ya. Tetapi satu yang menjadi garis besar yang saya garis bawahi untuk agar mungkin bisa meningkatkan kualitas pendidikan di FMIPA UGM, yaitu connectivity, Mas, antara materi pembelajaran dengan kebutuhan di industri atau kebutuhan di masyarakat. Sehingga mata kuliah yang adaptif ini, seperti kuliah yang berorientasi pada sebuah proses di industri atau sebuah proses teknologi terkini gitu ya, mata kuliah yang mengikuti perkembangan zaman, itu sangat akan bermanfaat sekali, karena nanti mahasiswa yang lulus dari FMIPA UGM itu bisa langsung memiliki spesifikasi atau memiliki talent yang sudah mengikat ke dirinya sebagai keprofesionalannya seperti itu. Jadi industri industri akan sangat klik gitu ya dengan potensi dia, dan dia juga akan cocok dengan uh, posisi yang ditawarkan di industri tersebut. Jadi connectivity antara materi belajar atau perkuliahan dengan kebutuhan teknologi, kebutuhan industri, dan kebutuhan di masyarakat. Seperti itu mungkin yang menjadi PR bersama ya. Ya, ya, ya. Setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan. Tapi kami percaya setiap insan pasti punya cita-cita. Ions Culinary Academy,
hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri. Dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu. Kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik. Meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama. Menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy. Nurture your talent, advance your skill. Berarti selain menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, juga menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya sendiri ya, maksudnya apabila orientasinya lebih ke peneliti seperti ini, jika Betul. Baik, Mas Canggi, sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Jadi jika tadi saran ke FMIPA UGM, sekarang saran ke mahasiswanya atau calon mahasiswanya bahkan yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan diri dengan mungkin kebutuhan dunia kerja. Seperti itu, ada saran atau tidak, Mas? Monggo. Ya, ada saran. Oke, jadi perkuliahan di FMIPA UGM itu suatu platform yang memberikan ruang buat kita semua, termasuk adik-adik mahasiswa nanti, untuk berkarya, untuk mengasah diri, menggali potensi, mengembangkan bakat sesuai apa yang dimiliki ya, apa yang diminati, sesuai dengan karakter yang ada di dirinya. Terus untuk mengembangkan diri, karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang disediakan dalam masa-masa keemasan itu ya, di masa-masa emas ini. Jadi nanti akan sangat bermanfaat ketika kita terjun di dunia kerja. Dan jangan lupa, sekarang adalah zaman digital. Apapun bisa dicari, apapun bisa diakses dengan mudah. Jadi untuk mendapatkan ide-ide atau mendapatkan materi untuk pengembangan diri, itu bisa sangat mudah dipelajari dan tetapi jangan digunakan untuk menjadi karya untuk plagiasi semacam itu, untuk meniru produk orang, meniru karya orang, tetapi kita menggunakan karya itu sebagai acuan agar karya kita lebih bagus di masa yang akan datang. Ya, seperti itu Mas, pesan untuk adik-adik mahasiswa. Dan terus belajar, jangan menyerah. Ya, tantangan selalu ada di depan. Gitu. Baik, luar biasa sekali Mas Canggi. Ya. Jika begitu selesai sudah wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Saya jadi kangen UGM. Suatu saat kalau saya balik ke UGM, saya akan ada juga program ini Mas, praktisi mengajar. Jadi nanti saya akan mengajar untuk satu atau dua mata kuliah di FMIPA UGM. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, bisa sharing ilmu, bisa sharing pengalaman ya di kemudian hari ya. Mudah-mudahan ya. Mas Canggi ya untuk para penonton Inspirasi untuk Bangsa yang merupakan mahasiswa FMIPA UGM, ditunggu aja mungkin Mas Canggi bakal datang ke sana langsung. Jadi bisa sharing-sharing seperti itu. Betul. Baik, saya juga minta maaf apabila ada salah kata pada Mas Canggi dan para penonton dimanapun berada. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi tadi ya di lain waktu mungkin Mas Canggi. Tentunya ini sudah sangat bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi para penonton di rumah. Semoga menjadi berkah juga bagi Mas Canggi. Baik, jika begitu selesai sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Success begins with the small things. Real equivalent to English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English-speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR International Standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, TOEFL IBT,
and TOEFL ITP to seize every opportunity and compete globally. Real equivalent to English. Spirit to speak and be heard by the world. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat